Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah Al-Anfal ayat 71. Sebagaimana yang sudah diketahui oleh umum, Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Apa yang tertulis di dalamnya diyakini oleh umat Islam sebagai kata-kata Allah sendiri. Jika kita membuka surah Al-Anfal ayat 71, maka kita akan menemukan kalimat sebagai berikut. Tetapi jika tawanan itu hendak mengkhianatimu dan seterusnya. Sebagaimana yang telah disampaikan, umat Islam sangat yakin apa yang tertulis ini merupakan kata-kata Allah yang disampaikan kepada Muhammad. Ya. Umat Islam yakin hanya Muhammad sebagai penerima wahyu Allah. Jadi, kata-kata itu diterima oleh Muhammad. Memang apa yang tertulis dalam Al-Quran sebagaimana tertulis di atas tidak sepenuhnya merupakan kata-kata Allah. Ya. Setidaknya kata tawanan itu dan juga kata Muhammad tidak pernah diucapkan oleh Allah. Dua kata itu merupakan tambahan kemudian dari manusia. Ya. Jadi ketika tanpa ada tambahan tersebut, ulama membaca, tetapi jika hendak mengkhianatimu, orang bertanya, siapa yang mau mengkhianati Muhammad? Orang kebingungan, tidak jelas. Akhirnya ketika merunut pada ayat sebelumnya, mereka menemukan bahwa yang mengkhianati Muhammad itu adalah tawanan itu. Nah, di sini tampak jelas bahwa Al-Quran bukanlah kitab yang jelas. Karena apa? Karena dia harus diberi tambahan supaya menjadi jelas. Jika tanpa tambahan itu, wahyu Allah atau kata-kata Allah tidaklah jelas. Ya. Jadi Al-Quran bukanlah kitab yang jelas sebagaimana yang Allah katakan sendiri. Nah, kita dapat bertanya lebih lanjut, siapa yang dimaksud tawanan itu? Ya. Kalau mau merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, kita baru menemukan jawabannya itu pada ayat 65. Di sana terdapat kata orang kafir. Ya. Nah, jadi tawanan itu adalah orang-orang kafir. Dan siapa orang kafir itu? Orang kafir adalah orang yang bukan Islam. Ya. Nah, jadi di sini tampak jelas bahwa ayat Al-Quran bukanlah ayat yang jelas, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah. Kalau dibaca sekali lagi wahyu Allah dalam ayat 71 dengan tenang, maka kita dapat menemukan kepastian bahwa ayat ini merupakan ayat perang. Karena apa? Karena konteks turunnya wahyu ini adalah suasana perang. Bisa dikatakan Muhammad waktu itu mendapatkan kemenangan sehingga dia mendapatkan tawanan. Ya. Nah, keberadaan ayat ini dan juga ayat-ayat perang lainnya itu semakin menegaskan bahwa Islam merupakan agama perang. Ya. Ini tak bisa disangkal bahwa Islam itu memang agama perang. Gitu. Nah, yang menariknya adalah bahwa dalam
wahyu Allah itu, eh, wahyu Allah ini ditujukan kepada Muhammad. Itu tampak dari kata ganti mu. Jadi mu itu adalah Muhammad. Akan tetapi, ya, untuk relevansinya di kemudian hari setelah Muhammad meninggal, maka kata mu ini bisa ditafsirkan juga sebagai pemimpin Islam. Ya. Nah, tetapi pertanyaan lanjutnya adalah bagaimana agar wahyu Allah ini, ya, sekalipun sudah dimaknai mu itu sebagai pemimpin Islam, dia bisa menjadi relevan untuk saat ini. Syaratnya cuma satu, yaitu menciptakan perang. Ya. Jadi ya wajar umat Islam diajak untuk berperang. Ya. Wujud sederhana dari perang itu adalah terorisme. Ya. Maka teroris yang ada selama ini selalu dikaitkan dengan Islam. Itu. Jadi untuk supaya wahyu Allah ini menjadi hidup dan relevan, maka harus diciptakan perang. Perang di sini tidak bisa dimaknai lain selain ya perang. Ya. Maka dalam ayat 65, ya, dalam ayat 65 Allah meminta kepada Muhammad untuk mengobarkan semangat para mukmin untuk berperang. Ya, kobarkanlah semangat para mukmin. Jadi umat Islam selalu diajak untuk berperang. Ya. Dan perang ini ya artinya perang, tidak bisa dimaknai, tidak bisa ditafsir dengan kata yang lain. Ya. Di mana dalam perang itu ada kematian dan juga ada penderitaan. Kematian ini misalnya lewat membunuh atau terbunuh, sedangkan penderitaan itu terluka, cedera, atau cacat, dan lain sebagainya. Ya. Nah, satu hal yang menarik dari ayat 71 ini adalah kata berkhianat dan kekuasaan. Ya. Nah, biasanya dalam perang, kalau ada menang, berarti orang yang kalah itu menjadi tawanan. Dan tawanan itu harus tunduk. Ya, harus tunduk. Ketika umat non-muslim yang kalah dalam berperang melawan Muhammad, mereka harus tunduk. Ketundukan itu bisa bersifat politik, sosial, ekonomi, maupun agama. Politik berarti mereka mengakui kekuasaan Muhammad, mengakui Muhammad sebagai nabi, mengakui Muhammad sebagai pemimpin. Sedangkan sosial, mereka tidak punya hak untuk bersuara, mengkritik, ya, atau apalagi menghina. Ya. Secara ekonomi mereka punya kewajiban untuk membayar pajak. Sedangkan secara agama mereka harus masuk Islam. Nah, Allah sudah memperingatkan kepada Muhammad bahwa bisa saja tawanan itu akan berkhianat. Berkhianat ini berarti dia tidak tunduk secara politik, sosial, ekonomi maupun agama. Dan bagaimana jika itu terjadi? Allah memberikan kekuasaan kepada Muhammad dan juga kepada pemimpin Islam seterusnya. Kekuasaan seperti apa yang dimaksud? Kekuasaan itu ya bukanlah membiarkan. Kekuasaan itu bukanlah kompromi. Kekuasaan itu bukanlah mentolerir. Jadi kekuasaan itu ya membiarkan kompromi, mentolerir itu sama sekali tidak masuk dalam kategori. Kekuasaan yang diberikan oleh Allah itu adalah kuasa atas hidup mati seseorang yang secara sederhana bisa dikatakan membunuh. Jadi Allah memberi kuasa kepada Muhammad, kepada pemimpin umat Islam untuk membunuh tawanan yang tidak tunduk. Ya,
Jadi jika tawanan berkhianat, maka mereka pantas dibunuh. Demikianlah kajian kita atas surah An-Anfal ayat 71. Sekian dan terima kasih.